kami record sehingga nanti Bapak Ibu jika ingin mengulang atau melihat kembali bisa langsung melihat dari rekaman yang kami share di channel YouTube. Kira-kira itu pengantar dari saya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Evi. Monggo, Bu Evi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak dan Ibu. Tapi dengan dengan bahan yang berbeda ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis untuk persiapan pelaksanaan uji sertifikasi yang kami jadwalkan di tanggal 12 dan 13 ya. 12 dan 13 sehubungan peserta dari data yang kami terima lebih dari 30 orang, sementara dalam satu hari 30 orang itu pun terbagi menjadi 3 sesi. Karena ada standar operasional yang harus kami patuhi dari BNSP ya. Sebentar. Oke, ada standar operasional yang harus kami patuhi juga dari BNSP ya, di mana ada pembatasan dalam satu ruang uji hanya maksimal 10 orang ya dalam satu sesi, sehingga dalam satu hari kita hanya bisa menyelenggarakan waktunya selama 3 sesi ya, 3 sesi karena satu sesinya 2 jam. Baik. Baik Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin ya, hari malam ini kembali kita bertemu. Saya akan pertama mengulas dari persyaratan dulu ya. Nah, kita akan langsung saja supaya tidak terlalu larut, terutama untuk Bapak dan Ibu yang khawatirnya ada di luar Pulau Jawa yang biasanya mungkin 1 jam lebih awal nih ya. Baik, dari persyaratan dulu Bapak dan Ibu yang akan saya uraikan. Ini di sini ada 2 skema ya Pak Hayat ya, penulisan dan penyuntingan ya. Ada 3 kayaknya Ibu. Oh 3 ya. Nah. Oke, sebentar saya cek lagi datanya. Ini nggak ada skemanya nih data yang di saya Pak Hayat. Nanti saya minta tolong untuk data yang ada nama skemanya ya Pak Hayat. Siap-siap. Data yang kemarin. Nanti bisa disiapkan. Ya. Ya. Data yang kemarin diberikan kepada saya belum ada skemanya. Baru nama dan asal institusi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan uji sertifikasi berarti ada skema penulis, penyunting, dan substantif ya. Oke, saya akan mulai dari skema penulis dulu. Untuk skema penulis buku non-fiksi yang harus disiapkan, pertama kita dari persyaratan utama dulu ya Bapak dan Ibu. Persyaratan utama dulu. Pertama Bapak Ibu, baik untuk skema penulis, baik skema penulis maupun skema penyunting naskah ataupun penyunting substantif, yang harus disiapkan pertama adalah pas foto latar merah. File ya Bapak Ibu, dalam bentuk file karena kita uji sertifikasinya akan dilaksanakan secara digital. Ya. File foto ukuran skemanya baru ya? Kami kirim barusan di ya, bisa dicek. Baik ya. Oke. Non-fiksi naskah. Ya, ada substantif hanya sedikit ya. 1-2 orang mungkin. Baik, yang pertama harus disiapkan adalah untuk pas foto latar merah. Pas foto latar merah, jadi ini harus pas foto resmi ya Bapak Ibu, bukan yang sedang di pantai atau sedang healing-healing. Harus pas foto latar merah, boleh ukuran 4x6, boleh ukuran 3x4. Ya, disiapkan filenya, semuanya dalam bentuk file ya, semuanya dalam bentuk file. Lalu yang kedua adalah file dari KTP, identitas Bapak dan Ibu ya. Yang ketiga adalah file CV atau biodata Bapak dan Ibu. Nah, silakan untuk diperbarui dulu. Untuk CV ini minimal ada biodata pribadi, biodata pendidikan, biodata pekerjaan, lalu kemudian juga biodata terkait hasil penulisan dan penyuntingan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, karya-karya yang pernah dihasilkan.
baik di bidang penulisan atau penyuntingan naskah atau penyuntingan substantif. Maka silakan untuk di update dulu ya. Apabila ada yang mungkin belum masuk, silakan untuk dimasukkan ya. Ketiga adalah ijazah terakhir ibu dan bapak. Baik. Nah, berikutnya adalah surat keterangan bekerja. Surat keterangan bekerja ini adalah surat keterangan bekerja dari penerbit tempat ibu dan bapak bekerja sebagai seorang penulis atau sebagai seorang penyunting naskah atau sebagai seorang penyunting substantif atau reviewer ya. Jadi bukan surat keterangan bekerja bapak dan ibu sebagai dosen, bukan ya. Jadi tapi sebagai penulis atau penyunting yang dikeluarkan dari penerbit ya, dari pejabat penerbit tempat bapak dan ibu bekerja sebagai penulis atau sebagai penyunting. Jika tidak ada, bapak ibu tidak bekerja di sana, tidak perlu dihadirkan. Ya, tidak perlu dihadirkan. Jika tidak ada, ya. Jika ada, maka silakan untuk dihadirkan. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan saya kira Bapak Ibu sudah memperolehnya ya. Semuanya. Sabtu kemarin kita melaksanakan pelatihannya dan mudah-mudahan sudah terdistribusikan untuk sertifikat pelatihannya. Nah, itu sertifikat pelatihan itu nanti Bapak Ibu unggah ya ke dalam sistem uji. Lalu, jika Ibu dan Bapak sudah memiliki karya untuk penulis, minimal 1 karya buku antologi atau book chapter atau bunga rampai atau 1 buku ajar, 1 buku monografi atau 1 buku ilmiah populer ya atau 1 buku referensi, Bapak Ibu juga sudah bisa mengikuti uji sertifikasi. Atau misalnya Ibu dan Bapak karyanya minimal punya 2 ya, baru punya 2, itu juga sudah bisa mengikuti uji sertifikasi. Nah, jika Ibu dan Bapak memiliki karyanya tadi baru 1 atau baru 2 atau belum memiliki karya tapi memiliki sertifikat pelatihan atau juga memiliki surat keterangan bekerja, maka Ibu dan Bapak nanti akan mengikuti ujinya dengan metode uji kompetensi. Sampai situ ya. Untuk penulis seperti itu ya. Namun apabila Ibu dan Bapak memiliki karya bukunya minimal 3, kami kategorikan sebagai cukup berpengalaman, maka Ibu dan Bapak nanti akan mengikuti ujinya dengan metode portofolio. 3 ini adalah karya buku yang bukan book chapter, bukan antologi, bukan bunga rampai. 3 buku di luar jenis buku tersebut ya. Jadi misalnya 3 buku sebagai buku ilmiah populer, sebagai buku ajar, sebagai buku referensi. Nah, itu Bapak Ibu bila memiliki 3 karya hasil tulis Ibu dan Bapak di bidang di jenis-jenis buku tadi bisa mengikuti dengan metode portofolio. Namun apabila bukunya itu baru book chapter atau bunga rampai, meskipun ada 3 tetap dengan metode uji kompetensi. Kenapa demikian? Karena di book chapter, bunga rampai, antologi Bapak Ibu hanya menulis 1 bagian saja. Ya kan? Hanya menulis 1 bab saja. Bukan menulis mulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir. Sementara kompetensi yang akan kami ukur adalah mulai menulis dari bagian awal, bahkan dari mulai menyiapkan draft, sampai menulis bagian akhir. Nah, kalau di book chapter atau antologi Bapak Ibu tidak menulis dari mulai awal, mulai dari bagian awal kan, hanya menulis bagian yang menjadi tugasnya Ibu dan Bapak saja, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu naskahnya diletakkan di bab 1 atau diletakkan di bab 2 dan seterusnya. Jadi hanya sebagian halaman itu saja, sebagian dari bab itu saja yang Bapak Ibu tulis. Gitu ya. Jadi meskipun ada 3, Bapak Ibu tetap akan menempuhnya dengan uji kompetensi. Apa itu metode uji kompetensi? Metode uji kompetensi adalah salah satu cara untuk mengukur kompetensi seseorang dengan melakukan uji atau menerima uji. Ada 3 pangkat soal yang melalui uji kompetensi. Pertama adalah pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan tertulis DPT. Jumlah soalnya ada 30 soal. Waktunya kurang lebih 30 menit maksimal, dan itu baru bisa diakses di hari uji. Ya, baru bisa diakses di hari uji. Di hari uji sesuai dengan sesinya, ya. Sesuai dengan sesinya. Jadi tidak bisa
Bapak Ibu intip dari sekarang. Tidak bisa diintip dari sekarang. Apabila Ibu Bapak ujinya di sesi 1, maka soalnya baru akan bisa dilihat pukul 9 tepat, ya. Apabila Bapak Ibu uji di pukul 11, maka soalnya baru bisa dilihat di pukul 11. Demikian, ya. Lalu yang kedua, pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan lisan. Soalnya tidak bisa Bapak Ibu lihat karena soalnya ada di asesor. Ya, jadi soalnya itu nanti akan dibuka oleh asesor, lalu ditanyakan kepada Ibu dan Bapak dan silakan untuk dijawab. Demikian, ya. Lalu yang ketiga adalah praktik atau observasi. Soalnya ada 3 saja. Total waktu untuk 3 soal ini adalah 45 menit. Jadi rata-rata 1 soal 15 menit. Ya, dan ini terakumulatif 45 menit ini untuk 3 soal. Bapak Ibu silahkan pilih, unduh dulu soalnya ya, unduh dulu semua soalnya 3-3-nya, lalu pilih mana yang menurut Ibu dan Bapak paling mudah dulu, yang waktunya tidak akan terlalu banyak. Kalau sudah selesai, tolong jangan disimpan, langsung diunggah ya, langsung diunggah. Jika Ibu dan Bapak mengerjakan nomor 2 dulu, kalau sudah selesai langsung unggah. Setelah itu misalnya baru mengerjakan nomor 3, kalau sudah selesai langsung unggah, dan seterusnya. Karena jika waktunya sudah selesai, maka sistem akan menutup otomatis. Ya. Nah, jika Ibu dan Bapak belum sempat mengupload, nah itu nanti bisa berkonsultasi dengan asesor, dikirimkan lewat jalan lain. Tapi paling tidak, soal yang sudah selesai jawabannya sudah langsung otomatis terkirim ke asesor. Begitu. Ya, sudah langsung terkirim ke asesor. Gitu. Jadi jangan menunggu 3-3-nya selesai baru di-upload. Selesai upload, selesai upload, selesai upload. Ya. Waktunya 45 menit, total waktu pelaksanaan uji adalah 2 jam. Insya Allah sudah kami ukur, sudah kami uji cobakan, dalam waktu 2 jam itu mencukupi. Sementara untuk yang metode portofolio, dengan tadi asumsi kami anggap memiliki pengalaman adalah dengan minimal memiliki 3 buku, ya, 3 karya buku sebagai penulis. Dan penulis ini boleh penulis pertama, boleh penulis kedua, boleh penulis ketiga, ya, tidak harus selalu penulis pertama, ya. Dan bukunya tidak termasuk book chapter, antologi atau bunga rampai. Apabila di buku-buku tersebut Bapak Ibu tetap ke uji kompetensi. Ini untuk penulis dulu Bapak Ibu ya, untuk skema yang penulis dulu. Nah, uji portofolio ini yang akan diberikan ada 2 soal. Pertama, portofolio yang Bapak Ibu hadirkan itu akan kami periksa. Akan kami periksa secara digital tentunya ya. Dipastikan memenuhi aturan bukti. Pertama, valid. Valid di sini berarti betul-betul diterbitkan oleh sebuah penerbit yang tercatat di IKAPI, ya, tercatat juga di Perpusnas. Lalu keduanya memiliki ISBN sebagai rujukan bahwa buku tersebut resmi diterbitkan di Indonesia. Yang kedua adalah keaslian dari karya itu. Sebagai penulis berarti kami akan pastikan, kami ingin memastikan bahwa karya tersebut betul-betul ditulis oleh Ibu dan Bapak. Terakhir adalah terkini. Nah, terkini memang waktunya sangat tentatif, sangat relatif sekali. Kenapa? Karena bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun. Jadi apabila Ibu dan Bapak memiliki karya 10 tahun yang lalu, tidak apa-apa, boleh untuk dihadirkan ya. Tidak harus selalu yang terbaru. Baik. Nah, apabila untuk memenuhi valid, asli, terkini, dan memadai, yang terakhir memadai. Nah, untuk memastikan bahwa unsur-unsur yang tadi itu terpenuhi dan bisa memadai, kami akan mewawancarai Bapak atau Ibu. Ya. Berdasarkan apa wawancaranya? Tentunya berdasarkan hasil kerja Bapak dan Ibu yang diajukan sebagai portofolio. Begitu. Ya, jadi yang akan ditanyakan adalah seputar hasil pekerjaan Ibu dan Bapak pada buku itu. Buku yang Bapak Ibu tunjukkan, buku yang dijadikan alat buktinya. Wawancara mendalam tentunya, ya. Baik uji kompetensi maupun metode portofolio, tolok ukurnya sama, standar kompetensi kerja yang ditetapkan oleh oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sama. Baik uji kompetensi maupun portofolio, sertifikatnya tidak ada yang membedakan karena di dalam uji kompetensi uji sertifikasi semua diukur berdasarkan kompetensi dan standar yang sama. Maka sertifikat pun tidak ada bedanya.
sama semuanya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk metode uji ini hanya sebuah pintu. Yang satu lewat pintu kiri, yang satu lewat pintu kanan, tapi setarnya sama ya. Jadi tidak ada yang membedakan. Tidak berarti bahwa yang portofolio begitu istimewa dibandingkan uji kompetensi, tidak juga. Begitupun juga sebaliknya, bahwa yang uji kompetensi lebih istimewa dari portofolio, tidak, sama saja. Asesor kami sudah mendapatkan satu standar dari LSP dan juga dari BNSP, tolok ukurnya pun juga sama ya. Jadi tidak perlu khawatir merasa bahwa yang uji kompetensi yang portofolio itu sudah pasti lulus semua, belum tentu juga Bapak Ibu ya. Belum tentu juga ya. Jadi tidak perlu khawatir yang bagi Bapak Ibu yang mengikuti uji kompetensi, aduh saya uji kompetensi nanti takut nggak lulus atau peluang tidak lulusnya besar misalnya. Itu juga tidak perlu demikian. Bapak Ibu silahkan bekerja dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya semua soal yang kami hadirkan di dalam sistem uji Ibu dan Bapak. Gitu. Gitu ya. Jadi tidak ada bedanya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, lalu Bapak dan Ibu nanti ujinya Bapak Ibu secara digital. Bapak Ibu akan mendaftar ke dalam sistem uji. Ya, ke dalam sistem uji yang tautannya nanti saya akan bagikan. Kita sudah punya grup ya Pak Hayat ya? Sudah Ibu, di grup Bapak juga sudah masuk. Ya. Nah, yang 8 ya. Baik. Peranalanya sudah saya bagikan di grup untuk peranalanya ya. Jika di antara Ibu dan Bapak sudah ada yang siap, nanti saya akan berikan informasi mulai kapan Bapak Ibu bisa mendaftar ya. Nanti setelah ini saya akan informasikan Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar kapan tentunya. Nah, saya ini dulu Pak Hayat. Untuk pelaksanaan uji insya Allah kita tanggal 12 dan 13, sementara tanggal 12 itu hari Jumat. Untuk hari Jumat kami khusus hanya membuka 2 sesi. Karena jam 11-nya Bapak-bapak Jumatan. Ya, Bapak-bapak Jumatan gitu ya. Jadi hari Jumat itu hanya 2 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai pukul 11. Sesi ketiga untuk hari Jumat berarti tidak ada sesi kedua. Adanya sesi ketiga yaitu pukul 14 sampai dengan pukul 16. Lalu untuk hari Sabtu kita juga akan ada 3 sesi. Sesi pertama adalah jam 9 sampai pukul 11. Sesi kedua pukul 11 sampai pukul 13. Dan sesi ketiga pukul 14 sampai dengan pukul 16. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Untuk skema penulisan buku non-fiksi, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk terkait persyaratan? Skema penulis dulu. Mohon izin bertanya. Iya, Bu. Boleh silakan. Oke, terima kasih. Jadi terkait tadi ada persyaratan, kalau misal kita untuk yang skema portofolio minimal ada 3 buku gitu yang sudah kita tulis. Nah, Ya. Pertanyaan saya Ibu, yang satu ada 1 buku ajar yang sudah kami tulis itu tapi belum terlist di Perpusnas Ibu. Satunya sudah ada list di Perpusnas, duanya masih belum Ibu. Jadi masih ada di website penerbit masing-masing yang 2. Tapi yang satunya sudah muncul di Perpusnas. Apakah itu juga eligible nggih Ibu kalau misal melalui skema portofolio? Dan juga untuk yang belum ada ISBN-nya. Kalau ISBN sudah ada Ibu. Tidak masalah, yang penting ISBN-nya Ibu. Nanti ISBN-nya kami telusur sendiri, ya. Oh iya Ibu, yang penting sudah ISBN berarti Ibu sudah tercatat Bu di Perpusnas. ISBN kan asalnya dari Perpusnas. Oh begitu Ibu. Cuma ketika diselidiki lagi sudah ada ISBN tetapi belum, ketika kami ketik itu belum muncul Ibu di Perpusnas. Mungkin belum masuk ke dalam katalog dalam terbitannya. Oh oke. Tapi sepanjang ISBN sampun Ibu. Selama sudah tercantum ISBN-nya maka pertanggungjawabannya ada di dalam ISBN yang sudah ada di dalam buku Ibu Bapak. Oke, terima kasih Bu. Jadi ISBN-nya harus sudah tercantum di buku. Oke. Dan kemudian yang kedua, apakah kami juga perlu menyiapkan hard file dan soft file e-book seperti itu? Baik. Ya. Untuk seluruh penulis ataupun penyunting Ibu dan Bapak ya. Jadi untuk seluruh skema, untuk karya tadi Bapak dan Ibu. Pertama, jika bukunya tercetak, tolong bawa bukunya untuk nanti ditunjukkan dengan layarnya, melalui layar ya, ditunjukkan kepada asesor. Apabila bentuknya digital, mohon siapkan filenya
Ya, mohon siapkan file lengkapnya supaya nanti apabila asesor menanyakan mana file aslinya ya untuk diverifikasi, terutama apabila ya Bapak Ibu mengikuti uji portofolio ya, di mana bukti itu pasti akan kami periksa. Nah, silahkan Bapak dan Ibu untuk dibawa baik Sinyalnya nih. tercetaknya maupun bentar, internet Sinyalnya, saya Bu. iya, sebentar Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, Ibu. Ya, Bu. Oke. Bentar, sinyal saya muncul, suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Apa ada sinyal di tempat saya ya yang agak ini, yang agak hilang-hilang ya? Putus-putus ya? Bapak putus-putus memang suaranya. Ya, silakan Pak Lukman. Ya, baik Bu. Izin Bu, terkait dengan ujian portofolio, misalnya di buku, salah satu persyaratannya kan minimal 3 buku Bu ya. Nah, kebetulan ada 2 buku, tapi yang satunya sudah dalam proses proofreading dari penerbit Bu. Apakah itu bisa masuk ke proses uji portofolio Bu ya? Itu satu. Halo Bu. Ya, silakan Pak, lanjutkan dulu. Terus yang kedua Bu, misalnya di antara 4 buku itu Bu, ada buku panduan akademik Bu ya, yang kita sebagai tim editor Bu. Apakah itu bisa tapi dia tidak ber-ISBN Bu ya, karena diterbitkan oleh internal. Apakah itu menjadi pertimbangan dari tim asesor atau bagaimana ya? Terima kasih Bu. Halo? Suara saya ya? Baik. Untuk buku yang masih dalam proses proof, berarti kami kategorikan belum selesai, Bapak. Iya, Bu. Bapak Ya, sebagai belum. editor berarti belum selesai. Iya, Bu, Ya, benar. berarti belum bisa dijadikan. Kalau misalnya Bu, izin Bu, untuk yang buku itu dia sudah misalnya sudah diberikan di terakhir bulan Juni Bu ya, tapi kita diberikan sertifikat Bu dari si penerbit Bu, Belum bahwa bisa. kita sudah melakukan. Halo? Sinyalnya ya. Halo Bu? Suara saya terdengar ya? Suaranya Bapak? Oh iya. Sudah terdengar kembali. Ya. Baik Bapak, validitasnya kan tadi ada valid, asli dan terkini ya. Validitas kami berarti buku itu pertama diterbitkan oleh penerbit yang legal, yang kedua adalah sudah memiliki ISBN sebagai tanda bukti buku tersebut terbit di ISBN kan ya. ISBN kita kan ISBN Indonesia ya, 978 itu menunjukkan negara kita Indonesia. Validitasnya portofolio, tapi untuk uji kompetensi masih bisa saya izinkan. Itu digunakan, tapi untuk metode portofolio belum karena validitasnya belum terpenuhi, gitu ya. Validitasnya belum terpenuhi. Lalu untuk buku akademik. Buku akademik ini sebetulnya saya khawatir sekali anatomi bukunya tidak selengkap buku yang ini, Pak. Buku yang berada sebagai nah, karena buku akademik memang dibuat hanya untuk kebutuhan internal. Ya, untuk kebutuhan internal saja, ya. Berarti contohnya panduan penyusunan karya ilmiah ya untuk disertasi, skripsi, Ya, tesis, itu buku-buku panduan akademik salah satunya. Nah, umumnya saya lihat itu penyusunan bukunya memang tidak memperhatikan bagaimana menyusun buku menjadi anatomi, nggak sesuai dengan bukunya. Iya, benar. Umumnya. Nah, itu memang betul sebuah buku, tapi saya khawatir Bapak justru malah akan terjebak dengan bagian-bagian yang tidak memenuhi syarat sebagai sebuah buku. Ya kan? Sementara Bapak di situ sebagai editornya. Justru, nah itu dengan situasi, dengan asumsi seperti itu, saya kira itu belum bisa dijadikan, daripada dijadikan sebagai alat bukti, daripada nanti Bapak akan terjebak di mana akan ditanyakan, kok ini belum menjadi buku karena anatomi bukunya tidak terpenuhi. Itu mungkin Pak penjelasannya ya. Izin Bu melanjutkan kembali Bu terkait dengan penyuntingan. Dijadikan sebagai alat bukti. Ya Bu. Silakan Pak. Bu, tinggal satu Bu sebelum pindah ke yang lain terkait dengan tadi penyuntingan.
ini yang saya alami. Saya sebagai tim penulis kedua, tapi sekaligus sebagai editor, Bu. Nah, karena ini itu bagaimana ya, Bu ya? Baik, nama Bapak tercantumnya di mana? Saya sebagai penulis kedua, tapi proses editornya saya gitu. Nama Bapak tercantumnya di mana? Di editor Di buku tercantum namanya? tercantum di editor sekaligus juga tercantum sebagai Oke. penulis gitu. Di penulis tercantum, di editor tercantum. Iya, Jadi ada 2 tempat ya, nama di penulis ada namanya, di editor juga ada namanya. Selama nama Bapak tercantum di situ, berarti Bapak mempertanggungjawabkan pekerjaan Bapak sesuai dengan jabatan yang ada dan muncul di bukunya. Jika Ibu dan Bapak namanya tercantum sebagai penulis juga sebagai editor, berarti 2 pekerjaan itu Bapak tanggung jawabkan. Ya, Bapak pertanggungjawabkan. Artinya buku itu bisa Bapak gunakan sebagai bukti bahwa Bapak pernah menjadi seorang editor dan juga bukti Bapak Ibu sebagai seorang penulis. Karena 2 pekerjaan itu ada nama Bapak di situ, berarti Bapak sudah siap untuk mempertanggungjawabkan nama Bapak yang tercantum di situ. Silahkan gunakan untuk alat bukti. baik. Terima kasih, Bu. Boleh sebagai penulis, boleh sebagai penyunting. Silahkan sesuai dengan skema Bapak yang Bapak ikuti. Ya. Oke, baik. Pak Remindo, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya terkait ini Bu. Kebetulan saya memang mengikuti 2 skema penulisan dan penyuntingan naskah. Boleh nggak Bu minta tolong ataupun izin, karena kebetulan memang kalau seandainya kena di hari Jumat itu ada kegiatan pekerjaan. Kalau saya lihat beberapa brosur itu kan dia memang uji sertifikasinya di hari Sabtu. Nah, apakah boleh Bu kira-kira kalau untuk 2 skema ini di hari Sabtu? Bisa asal sesinya beda, Bapak. Bapak jangan berada di sesi yang sama ya. Karena Bapak tidak bisa membelah diri seperti amuba. Ya, jadi Bapak misalnya penulisnya di sesi 1, nanti penyuntingnya di sesi 2 gitu ya, atau Oke, penulis baik. sesi 1, lalu penyuntingnya di sesi 3 ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Jangan satu sesi yang sama. Jadi kalau misalnya saya nguji Bapak ada di 2 tempat, saya bingung, saya nanti yang harus membelah diri malah ya. Ya, jadi silakan pilih sesi yang berbeda ya. Oke, baik. Sebelum saya jawab dulu yang ada di ruang chat ya. Soalnya pakai pilihan ganda atau esai ya Mbak. Oke, untuk daftar pertanyaan tertulis itu pilihan ganda. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih A, B, C, D. Ya. Lalu terkait dengan semua persyaratan yang tadi sebutkan, apakah nanti diunggah dalam sistem uji? Ya, semuanya Bapak Ibu siapkan, nanti akan diunggah ke dalam sistem uji. Nanti kita praktikan, akan saya simulasikan bagaimana cara mendaftarnya ke dalam sistem uji. Oke? Jika saya adalah editor in chief dan reviewer jurnal Polri, apakah saya meminta surat keterangan dari Kaprodi? Baik. Ibu Habsari, Ibu mengikuti ujinya pada skema apa? Untuk yang reviewer jurnal dan editor in chief ini Bapak Ibu akan penulis mengikuti buku ujinya dan pada reviewer jurnal. Baik. Penulis buku. Penulis Ibu buku dan karena reviewer, Ibu ikut dua skema. skema. Ya. Siap. Karena Ibu ikut 2 skema, tentu ujinya 2 kali karena skemanya beda, Ibu. Iya. Ya. Ya. Dan bisa nggak itu beda, karena ya. terjadwalnya hari Sabtu, hari Jumat saya ada pemeriksaan di rumah sakit yang sudah terjadwalnya cukup lama, jadi bisa nggak untuk meminta hari Sabtu? Nanti Karena Bapak Ibu berkomunikasi dengan panitia ya. ya, karena itu nggak Bapak bisa Ibu, dirubah lagi yang rumah sakit. baik. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, baik. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain yang tidak ada kendala bisa kami atur waktu sesuai dengan yang kami tetapkan, yaitu Jumat dan Sabtu ya Bapak Ibu. Mungkin yang berhalangan nanti bisa untuk bertukar tempat ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar insya Allah gitu ya. Baik, Ibu untuk editor in chief, untuk penulis buku non-fiksi Ibu tetap harus menghadirkan karya buku sebagai penulis ya. Kalau baru book chapter, saya memiliki Berarti book chapter bagaimana? bisa, Belum tapi bisa. itu tetap ke uji kompetensi. Ya, berarti saya uji kompetensi saja. Iya. Ya. Untuk reviewer bisa nggak untuk uji kompetensi juga? Untuk yang reviewer nanti Ibu ke penyunting substantif ya. Iya. Ke penyunting substantif. Nah, persyaratannya belum saya ulas ya. Nanti ya, satu-satu. Kita ke penulis dulu. Oke,
Untuk apakah kita bisa diakses dulu kita masuk dalam sentuh kompetensi karena kondisi berbeda? Baik, untuk menentukan apakah Bapak dan Ibu itu masuk ke skema uji kompetensi, ke metode uji kompetensi atau metode portofolio itu setelah hasil kami verifikasi dan validasi Bapak Ibu ya. Bisa saja menurut Ibu dan Bapak bahwa karya Ibu dan Bapak ini wah harusnya bisa portofolio dong, misalnya begitu ya. Tapi setelah kami periksa dan kami validasi di internal kami di LSP ya oleh asesor di LSP dan kami memutuskan bahwa karya Ibu dan Bapak belum bisa digunakan untuk portofolio, bisanya dengan uji kompetensi. Jadi posisi portofolio atau uji kompetensinya ini sebetulnya ditetapkan oleh pemeriksaan saat pra-asesmen di LSP. Ya, saat pra-asesmen di LSP. Nah, namun tadi saya sampaikan bahwa untuk kriteria agar bisa Bapak dan Ibu nanti bisa direkomendasikan portofolio harus seperti ini bukunya. Apabila tidak seperti itu bukunya, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke metode uji kompetensi. Gitu. Ya, saya sudah berikan gambarannya untuk buku-buku yang seperti misalnya buku ajar, buku ilmiah populer, buku referensi, sudah bisa ke metode portofolio. Meskipun ada 3, Ibu dan Bapak akan tetap di metode uji kompetensi. Ya, penulisnya boleh tulis pertama, kedua, atau 3. Gitu. Ya. Baik, apakah ada contoh gambaran simulasi terkait sistem ini? Baik, nanti akan saya simulasikan Bapak Ibu untuk proses pendaftarannya ya. Berapa nilai minimal untuk dinyatakan tidak ada ya, tidak ada nilai 70. Uji sertifikasi hanya ada 2. Kompeten atau belum kompeten, ya. Kompeten di sini adalah Bapak dan Ibu harus terpenuhi seluruh unit kompetensinya. Tidak boleh ada yang belum kompeten pada salah satu unit kompetensinya, ya. Tidak ada yang BK, semuanya harus K, komprehensif, ya. Nah, itu ada tolak ukurnya, ada di asesor. Kuncinya sudah kami siapkan di dalam sistem uji, jadi asesor sudah juga memiliki standar yang kami berikan ya untuk memenuhi itu, dan semuanya harus memenuhi elemen dan kriteria unit kerja yang kami tetapkan di dalam standar. Gitu ya. Jadi misalnya tuh harus 7, harus 8, tidak. Jadi semuanya holistik ya Bapak Ibu, komprehensif semuanya. Harus terukur semuanya secara bersamaan. Jadi misalnya kalau misalnya praktik salah 2, betul 2, salah 1 misalnya. Apakah masih bisa kompeten atau tidak, demikian cara menilainya ya. Karena bukan masalah salah atau benar di sini. Ya, bukan masalah salah atau benar, tapi mampu atau tidak Bapak Ibu menunjukkan kompetensinya baik melalui pengetahuan maupun melalui keterampilan. Karena yang diuji pengetahuan dan keterampilan. Jadi Bapak Ibu harus mampu mempraktikkan ya, menunjukkan kemampuan Ibu dan Bapak sebagai penulis ya. Bapak Ibu juga harus mampu menunjukkan bahwa saya memiliki pengetahuan sebagai penulis atau sebagai penyunting. Gitu ya. Jadi yang dinilai adalah pengetahuan, keterampilan dan juga sikap gitu. Baik. Apabila ikut uji kompetensi, apakah tetap mengunggah buku yang pernah ditulis? Ya, Bapak Ibu meskipun baru punya 1 atau baru punya 2, diunggah ya. Itu bisa menjadi catatan tambahan kepada asesor. Ya, jadi asesor memiliki sudah bukunya baru 1, enggak apa-apa, masukkan saja. Ya, bukunya baru 1 pun enggak apa-apa. Itu bisa menjadi informasi tambahan untuk asesor. Ya, baik. Itu untuk penulis Bapak Ibu. Kemudian sekarang untuk penyunting naskah atau editor. Untuk penyunting naskah atau editor, foto, CV, KTP, ijazah sama ya. Sertifikat pelatihan di bidang penyuntingan. Surat keterangan bekerja sebagai seorang penyunting jika ada. Ya. Lalu karya bukunya boleh 1 untuk penyunting atau boleh 2 sebagai penyunting atau sebagai editor. Sama juga seperti penulis tadi. Bedanya, jika Bapak dan Ibu menjadi editor di buku book chapter, di buku antologi atau di buku bunga rampai, Bapak Ibu menjadi editornya. Itu sudah bisa dijadikan sebagai bukti untuk mengikuti metode portofolio. Kalau di penulis tidak bisa, tapi kalau di editor bisa. Kenapa bisa? Karena di book chapter
di antologi, di bunga rampai, Bapak Ibu editor yang memiliki peranan utama mendesain buku mulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir bukunya. Itu bedanya ya. Di book chapter, bunga rampai, antologi, justru editor yang paling berperan. Dari mulai menyusun konsepnya sampai kepada menyusun mulai dari bagian awal sampai dengan bunga rampai antologi dan bukunya ada 3, maka sudah bisa ikut metode portofolio. Untuk yang lainnya sama. Apabila Ibu dan Bapak menjadi editor di buku ilmiah populer, di buku referensi, di buku ajar, ya, atau buku umum lainnya, maka Bapak Ibu sudah bisa mengikuti uji sertifikasi. Apabila ada 3, sudah bisa dengan metode portofolio. Apabila kurang dari 3, maka dengan metode uji kompetensi. Itu. Nah, sekarang saya terakhir ke substantif. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti uji pada metode pada skema substantif, ya, atau ini lebih kepada reviewer, ya, atau penelaah, ya, reviewer atau penelaah. Bapak Ibu sama untuk persyaratan foto, CV, KTP dan ijazah sama, ya. Kemudian ditambahkan apabila ada sertifikat pelatihan di bidang substantif, jika ada maka silakan hadirkan, jika tidak ada tidak apa-apa. Surat keterangan bekerja ini wajib untuk yang penyunting substantif. Bapak Ibu harus menghadirkan, boleh SK, surat keputusan pengangkatan. Bapak Ibu sebagai reviewer atau sebagai penelaah, atau surat tugas. Bapak Ibu yang ditugaskan oleh penerbit atau lembaga tertentu di mana Ibu dan Bapak menjadi penelaah atau menjadi reviewer. Misalnya Bapak Ibu ada yang bertugas sebagai penelaah di Pusat Kurikulum dan Perbuku, silakan untuk meminta surat keterangannya. Ya. Lalu Bapak Ibu juga boleh menghadirkan surat penunjukan sebagai mitra bestari. Nah, itu harus ada. Itu harus ada, itu wajib ada. Ya. Nah, kemudian untuk substantif tidak boleh dengan uji kompetensi, tapi wajib portofolio. Pertama, surat tadi harus ada ya, surat keputusan sebagai reviewer atau sebagai penelaah, atau surat tugas, atau surat penunjukan sebagai mitra bestari, itu wajib ada. Yang wajib ada berikutnya lagi adalah 3 karya yang sudah pernah Bapak Ibu telaah. 3 karya yang sudah pernah Bapak Ibu telaah. Boleh jurnal, boleh buku. Bapak Ibu bertugas sebagai reviewer atau penelaah. Wajib ada 3. Karena tidak boleh dengan uji kompetensi ya. Harus portofolio. Itu persyaratannya untuk yang skema substantif. Nah, semuanya sudah untuk persyaratan? Baik penulis, penyuntingan naskah maupun substantif. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya, ya ini. Bagaimana dengan kalau saya kalau 3 sepertinya tidak ada ya, mungkin sudah hilang ya data saya karena sudah cukup lama. Tetapi kalau jurnal yang luar negeri itu kan tidak ada apa SK ya, tidak ada surat tugas dan SK, hanya permohonan melalui email. Dan kemudian setelah itu kan ada apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana dengan seperti itu? Baik, izin sebentar Ibu, mohon maaf ada telepon dulu sebentar, mohon izin. Baik, setahu saya untuk proses penelahan Ibu dan Bapak itu kita sudah ada OJS ya. Sudah ada OJS, jadi harusnya Ibu karyanya masih tersimpan. Ya, apa yang Ibu lakukan di dalam proses di OJS-nya mudah-mudahan masih ada. OJS Ibu, tapi langsung dari email. Nah, jadi itu email hasil kemudian kerja ada attachment dan kita menyerahkan itu. Oke, tapi masih ada bukti attachment-nya yang Ibu kirimkan. Yang terbaru ada.
Yang terbaru, tapi Ya, yang kalau sampai 3 yang lainnya sudah lama, mungkin sudah hilang ya. Tapi yang terbaru cuma 1 yang baru saja saya lakukan. baik. Paling lama berapa lama Ibu? Karena harus ada 3. Sudah ada mungkin 5-6 tahun yang lalu. Baik, coba diupayakan dicari dulu karena Kalau harus ada tidak 3 ya, Bu. genap 3 bagaimana? Kalau misalnya yang Tidak bisa, terlacak kalau hanya untuk 1, berarti ya, tidak bisa kalau mengikuti. Untuk substantif, ya, untuk substantif harus ada 3, Ibu. Kalau surat keterangannya cukup 1 enggak masalah, tapi bukti kerjanya harus ada 3. Bagaimana dengan berarti kan saya mengundurkan diri kalau begitu. Kan ini ada 2 skema. Kemarin Ya, saya coba memindah dicari skema dulu, Bu. dari bagaimana Ibu? Sayang soalnya. Cari dulu bisa ya. Iya, jadi kalau editor memang tugas saya sebagai editor in chief di jurnal prodi. Otomatis kalau editor itu saya juga melakukan reviewer. Nah, itu bagaimana dengan seperti Baik, itu ya? Ibu ada surat keterangannya ada 3 enggak? Di 3 tempat. Surat keterangan untuk jadi itu. Editor in chief-nya. Sebagai reviewer atau editor in chief-nya Ibu ada punya 3? Editor in chief hanya 1. Saya hanya 1 jurnal yang saya sebagai editor in chief. Kemudian Sebagai peneliti dulu pernah jadi atau mitra reviewer? Bestari, tetapi sudah cukup lama. Kemudian sudah tidak lagi di sepertinya Unisma juga. Saya sudah lupa, sudah lama di Unisma kayaknya. Tapi tahun 2008. Ya, kemudian Baik. itu Ibu coba cari dulu luar ya. negeri. Masih ada waktu beberapa hari ke depan. Coba cari dulu. Ya, mudah-mudahan masih bisa digali. Ya, mudah-mudahan masih bisa digali. If jika sampai last day pendaftaran juga masih belum ditemukan, ya nanti kita konsultasi belakangan lagi ya, Bu. Ya. Tapi Ibu coba cari dulu semaksimal yang bisa Ibu lakukan untuk mengumpulkan buktinya. Mengapa Bapak dan Ibu, saya mungkin kok bersikeras harus ada bukti? Karena uji sertifikasi berbasis bukti. Kalau tidak ada bukti, apa yang akan kami verifikasi? Ya, karena berbasis bukti. Karena saya sudah membayar 2, jadi seandainya saya memang tidak bisa sebagai reviewer, lebih baik menjadi ke editor, berganti di editor. Silakan, itu bagaimana? Bisa komunikasikan dengan Pak Hayat dan tim di Unisma untuk beralih skema. Ya, selama Ibu memiliki buktinya. Bapak Ibu boleh mengikuti uji sertifikasi pada skema manapun boleh. Asalkan satu syaratnya, Bapak Ibu memiliki dokumen yang bisa menunjukkan Bapak Ibu pernah bekerja atau pernah memiliki pengetahuan, pernah memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan itu. Selama Bapak Ibu bisa menunjukkan hal itu, Bapak Ibu bisa mengikuti uji sertifikasi. Begitu Ibu. Jadi Ibu bisa kalau misalnya mau beralih ke editor, kalau misalnya di jurnal sebagai reviewer itu di OJS, kalau miliknya prodi bisa dipakai. Karena sebagai editor otomatis kan saya selalu mereview pekerjaan-pekerjaan itu. Baik, perlu saya bedakan editor saya lebih ke konten. Reviewer berbeda. Ya, sebagai editor tugas saya lebih banyak ke konten. Berbeda. Ya? Kalau sebagai reviewer, editor naskah. Sebagai editor tugas saya lebih, meskipun saya editor in chief, tetapi tugas saya lebih banyak ke konten daripada ke editor secara menyeluruh. Kalau ke konten berarti ke reviewer Ibu. Ya, ke substansi itu adalah ya, reviewer. Saya lebih ke substantif. Iya. Ya. Lebih ke substantif. Nah, itu persyaratannya yang tadi saya sebutkan, Ibu. Harus portofolio. Wajib portofolio. Iya. Ya gitu. Baik. Ya, jadi Ibu silakan coba kumpulkan dulu. Jika tidak ada, nanti kita berkonsultasi lagi apakah bisa beralih ke skema lain yang lebih memungkinkan sesuai dengan persyaratan yang Ibu miliki. Ya. Iya. Baik. Baik, untuk Ibu Adelia dulu silakan. Baik, terima kasih Bu Epi. Sebelumnya mohon izin bertanya. Awalnya saya mendaftar untuk skema penyuntingan naskah
Namun demikian, setelah saya cermati kembali untuk persyaratan itu kan setidaknya ada 1 atau minimal tadi 3 ya untuk portofolio buku yang pernah diedit. Sementara selama ini saya belum pernah mengedit buku. Nah, kalau misalnya saya ingin berganti skema pada penulis non-fiksi seperti apa ya? Apakah masih diperkenankan untuk berganti skema ke penulis? Karena mungkin karya-karyanya lebih banyak ke buku sebagai penulis dibandingkan editor, seperti itu. Ya. Baik. Ibu dan Bapak silakan apabila silakan langsung hubungi panitia karena data terima adalah data dari panitia dari Unisma. Jadi Ibu silakan menghubungi Pak Han untuk sampai besok siang pelihan skema ya, sampai besok siang ya. Mau lagi ya, Bapak Ibu boleh mengikuti uji sertifikasi pada skema manapun selama Ibu dan Bapak Putus-putus suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang. Suaranya hilang ya. Suara saya kedengar nggak, Bapak Ibu semua? Ya, betul. Suaranya Bu Epi hilang. Iya. Bu Epinya ngilang. Mohon maaf, saya terlempar. Mohon maaf, saya terlempar. Baik, Ibu Bapak. Sekali lagi ya, Ibu Bapak tentu boleh mengikuti uji sertifikasi pada skema manapun. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan cek dulu persyaratan mana yang paling memungkinkan untuk Bapak dan Ibu. Mana yang paling kuat? Sebetulnya untuk memilih skema Bapak Ibu mau uji pada skema apapun, itu pertama adalah Bapak Ibu paling kuat ada di mana dulu. Ya, ada di mana dulu? Mana yang paling kuat? Paling kuat ini berarti mana yang persyaratannya paling terpenuhi. Boleh melalui uji kompetensi, boleh melalui portofolio. Jadi tidak harus selalu rujukan portofolio ya Bapak Ibu. Wajib portofolio gitu tidak ada kewajiban Bapak Ibu harus menempuhnya lewat portofolio. Tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu boleh lewat metode uji kompetensi ataupun lewat portofolio, tidak ada masalah menurut saya ya. Yang kedua, apa yang paling Bapak Ibu butuhkan? Apa yang paling Bapak Ibu butuhkan? Ibu lebih membutuhkan sertifikat di bidang penulisan atau lebih membutuhkan sertifikat di bidang penyuntingan? Mangga, itu juga keputusannya ada di Ibu dan Bapak. Ya, dua hal itu saya kira yang bisa menjadi pertimbangan bagi Ibu dan Bapak untuk menentukan kira-kira saya sebaiknya mengikuti skema mengikuti uji pada skema yang mana. Itu barangkali. Baik. Demikian Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang beralih skema dengan mempertimbangkan kekuatan di dokumen yang dimiliki, silakan saya berikan kesempatan sampai besok siang. Ya, sampai besok siang. Baik, Ibu Rahmawati silakan. Ya, terima kasih Bu Epi. Mohon izin bertanya. Untuk tadi Ibu sempat menyebutkan jurnal. Nah, ini ingin konfirmasi kembali jurnal atau artikel ilmiah ya, Bu. Itu satu. Kemudian OJS. Nah, OJS nanti yang akan ditampilkan oleh saya sebagai peserta uji kompetensi itu apakah activity log ataukah mungkin hanya tampilan yang di situ ditampilkan editornya siapa, kemudian reviewernya siapa, seperti itu. Baik. Begitu Bu Epi. Baik Ibu. Untuk yang saya maksud jurnal di sini tentunya artikelnya ya. Artikelnya, apabila Ibu dan Bapak menjadi penulis di artikel itu, kalau di jurnal itu kan kalau editor kan sudah tercatat semua, biasanya ada tim redaksinya ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu di situ menjadi editor di jurnal, ada namanya di situ Bapak Ibu sebagai editor, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya, untuk mengikuti uji sertifikasi bahwa Ibu dan Bapak tercatat di situ sebagai editor. Hanya tetap uji kompetensi ya. Tetap uji kompetensi gitu ya. Lalu apa yang ditunjukkan di OJS adalah activity log-nya. Jika Ibu dan Bapak sebagai
substantif, editor reviewer ya, editor reviewer penelah, maka yang akan kami lihat adalah apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap naskah ketika Bapak Ibu bekerja sebagai editor substantif. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat bekerja pada naskah itu ketika Ibu Bapak menjadi editor naskah. Gitu. Proses kerjanya ya, proses kerjanya. Bapak Ibu menyuntingnya kayak apa? Gitu. Ya, Bapak Ibu mereviewnya kayak apa? Nah, ini ya yang akan nanti diperiksa. Karena itu yang menjadi standar, ya. Standar itu justru yang kami cek adalah proses Ibu Bapak bekerja. Gitu. Jadi activity-nya Ibu ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu masih menyimpan hasil kerjanya. Masih menyimpan hasil kerjanya, silakan ditunjukkan, ya. Silakan ditunjukkan. Jadi misalnya nih ada satu karya yang sudah pernah Bapak Ibu edit, hadirkan yang sudah jadinya dan Bapak Ibu masih menyimpan hasil kerjanya nih. Ya, yang ada coretan-coretannya menggunakan track change. Nah, itu hadirkan, boleh. Itu bisa menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan editing di situ. Gitu. Ya. Oke, sebentar. Yang kayak gini. Nah, ini Bapak Ibu. Jika Bapak dan Ibu masih menyimpan file hasil bekerjanya yang seperti ini lebih bagus. Ya, jadi nanti ini buku yang sudah jadinya ya, sudah terbit, sudah cetak, itu sudah beredar. Nah, Bapak Ibu tinggal tunjukkan ini yang saya lakukan sehingga sampai menjadi bukunya jadi seperti itu. Ini lebih bagus. Ya. Nah, berarti tercatat nih rekam jejak kerja Bapak dan Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ada di sini. Nah, apabila masih menyimpan yang seperti ini, baik sebagai reviewer maupun sebagai editor naskah, ini bagus sekali. Ya, ini bagus sekali. Ya. Baik, cukup jelas Bapak dan Ibu ya. Jadi ini proses ini yang akan kami tanyakan sebenarnya. Ya, dengan berdasarkan pada buku yang sudah jadi, yang sudah terbit tadi itu. Ya. Begitu? Baik. Sip. Oke, silakan kepada Ibu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya off kamera, Ibu, karena tidak stabil itunya sinyalnya. Ya, tidak apa-apa, Ibu. Saya juga dari tadi lempar-lempar ini. Saya udah 2 kali kelempar. Iya. Ibu ini semangat sekali. Jadi saya juga semangat. Baik, Ibu. Saya sih masalahnya itu adalah kalau dilihat kayaknya kalau lewat portofolio harus ada bukti. Saya itu buku belum jadi, Bu. Penyunting naskah juga saya buktinya nggak kuat. Kemudian apa namanya pernah jadi chief editor udah lama sekali juga SK-nya nggak tahu kemana, gitu ya Bu ya. Tapi saya itu kok mencoba daftar ya Bu ya untuk 2 skema itu. Skema penulisan buku sama penyunting naskah. Tapi katanya bisa lewat ini ya Bu. Lewat apa namanya tadi sertifikat pelatihan kan ya Bu ya. Betul. Sehingga kan mungkin sih saya nangkepnya mungkin materi-materi yang disampaikan di pelatihan itu mungkin bagian dari yang juga pengetahuan yang bisa diujikan mungkin ya Bu ya. Kok saya mikirnya begitu. Bukan mungkin lagi, memang iya. Sehingga kan saya ini maksudnya harus belajar gimana, tapi pengalaman juga ada begitu ya.
Apa begitu Bu yang dimaksud dengan uji kompetensinya? Kalau portofolio kan ditanyain tuh yang udah buat ini gimana jadi begitu kan Bu ya. Jadi saya sih feelingnya mungkin bisa ikut gitu ya kalau udah Baik. bayar juga Bapak dan soalnya. Ibu, baik. Bapak dan Ibu, termasuk Ibu Eni, salah satunya apabila belum memiliki karya tidak apa-apa. Bapak Ibu sudah terpenuhi Oke. dari kepemilikan sertifikat pelatihan. Oh iya iya iya. Nah, ya, dan materi-materi yang kemarin Bapak Ibu terima selama pelatihan, itulah materi yang akan diujikan. Baiklah Ibu. Jadi saya mau belajar Ya, dulu. ya, itu fungsinya pelatihan Bapak dan Ibu, memberikan Baik, gambaran Ibu. kepada Bapak dan Ibu, kira-kira pengetahuan apa saja yang akan ditanyakan dan keterampilan apa saja yang akan diminta ditunjukkan. Masya Begitu, Allah. Baik Ibu. ya. Siap Ibu, saya Silakan. usaha aja. Nah, Makasih Bu siap. Epi. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Romindo masih ada pertanyaan, silakan. Baik Bu, izin bertanya. Boleh. Terkait uji portofolio penyuntingan naskah, apakah cukup Bu, memadaikah jika saya menjadi editor in chief untuk 3 jurnal nasional? Untuk uji kompetensi terpenuhi, Pak. Ya, Uji meskipun portofolio, bahwa Bu? tetap ya, meskipun dengan uji kompetensi. Ya, karena jurnal bukan buku. Sementara di dalam salah satu unit kompetensi untuk penyuntingan naskah ada materi terkait anatomi buku dan itu tidak ada di jurnal. Tapi Bapak tentu sudah menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses menyunting. Ya, dalam proses menyunting. Jadi ilmu menyunting tetap Bapak gunakan. Hanya kurangnya adalah Bapak tidak di buku. Gitu, tidak di buku. Jadi Bapak tetap bisa mengikuti untuk metode untuk skema penyuntingan naskah tapi dengan metode uji kompetensi. Meskipun kalau seandainya jurnalnya itu Bu sudah dalam bentuk e-book gitu, print ISSN. Bukan masalahnya sudah dibentuk buku, tapi jurnal itu bukan buku, Bapak. Ya, jurnal itu bukan buku. Sementara di dalam unit kompetensi penyuntingan naskah itu ada yang terkait dengan mengenal dan memahami materi, mengenal dan memahami tentang anatomi buku. Itu sebetulnya, yang itu tidak ada di dalam jurnal anatomi buku. Di jurnal tidak ada kata pengantar ya Pak, tidak ada prakata. Ya kan, susunannya tidak seperti buku. Nah, itu yang menjadi kekurangan yang menyebabkan Bapak tidak bisa sepenuhnya dengan portofolio. Bapak tetap bisa mengikuti uji tapi dengan uji kompetensi. Terpenuhi tapi dengan metode uji kompetensi. Baik Bu, satu lagi Bu terkait tentang pengujian penyuntingan substantif. Apakah memang portofolio reviewer atau di jurnal Sinta itu apakah cukup untuk sebagai syarat uji kompetensi, Bu? Baik, saya ulang kembali Bapak. Untuk uji kompetensi, untuk skema substantif, mohon maaf, untuk skema substantif tidak boleh dengan uji kompetensi, wajib portofolio. Wajib portofolio. Syaratnya, pertama, Bapak dan Ibu harus memiliki surat keterangan, surat tugas, atau surat penunjukan sebagai reviewer, sebagai penelaah, atau sebagai mitra bestari. Ya, harus punya itu pertama. Lalu kedua harus punya 3 karya yang sudah pernah Bapak Ibu telaah. Jadi sudah ada artikel ya yang Bapak Ibu telaah. Jadi artikel punya orang lain dong ya. Yang sudah pernah Bapak Ibu review, sudah pernah Bapak Ibu telaah. Begitu. Nah, kalau bisa adalah hasil kerjanya seperti yang tadi saya tunjukkan seperti itu. Yang ada apa namanya? Yang ada peninggalannya ya, ada peninggalan coretan-coretannya atau ada peninggalan komentar-komentarnya. Itu barangkali Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, siap Bapak. Mudah-mudahan bisa dicari dulu ya bukti-buktinya ya, dikumpulkan dulu, insya Allah masih ada waktu ya. Makanya BIMTEK-nya malam ini supaya Bapak Ibu ada waktu untuk melengkapi, masih ada hari Rabu dan hari Kamis besok. Ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu. Ada lagi? Sebelum saya akan mensimulasikan untuk proses pendaftaran ke dalam sistem uji. Ya.
Oke. Mhm. Oke. Baik, saya izin beragi ini ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk peranalanya sudah saya bagikan di grup ya. Untuk peranalanya, nanti Bapak Ibu mendaftar ke sana, ya, mendaftar ke sana. Nah ini tampilannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah Bapak Ibu untuk mendaftar tidak memerlukan username dulu, ya. Mendaftar tidak perlu menggunakan username. Username baru akan Bapak Ibu peroleh setelah persyaratan Ibu dan Bapak dinyatakan terpenuhi. Bapak Ibu akan mendapatkan email atau akan mendapatkan SMS, ya, akan mendapatkan email atau akan mendapatkan SMS. Jadi mohon dipastikan nomor teleponnya bisa menerima SMS ya. Dan emailnya bisa menerima email. Nah, nanti akan kami kirimkan password-nya ke situ. Ya, username dan password-nya bisa ke SMS, bisa ke email. Jika di antara Ibu dan Bapak ada yang belum menerima email, Bapak Ibu bisa cek di spam atau di promotion. Ya. Oke, jika ternyata di spam tidak ada, di promotion tidak ada, di inbox juga tidak ada, lalu misalnya di SMS juga kok enggak nyampe-nyampe, nanti kami keluarkan secara manual, tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Kok yang lain sudah menerima username gitu, kok saya belum? Nah, nanti boleh berkabar saja di grup, kami akan kirimkan nanti secara manual. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Saya akan simulasikan untuk mendaftar. Bapak Ibu, tolong siapkan seluruh filenya dulu ya. Sebelum mendaftar, siapkan seluruh filenya dulu yang akan nanti kita unggah ke dalam sistem uji. Untuk buku, untuk portofolio buku, tidak perlu seluruh halaman Bapak Ibu unggah. Cukup cover sampai dengan halaman preliminary saja yang diunggah ke dalam sistem. Cover dan halaman preliminary. Dan itu dijadikan saat itu ada file cover dan ada file untuk halaman prelimnya. Ya, halaman bagian awal. Begitu ya. Jadi satu file satu judul apa ya, ada 3 file. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu untuk diunggah ke dalam sistem uji. Yang pertama Bapak Ibu klik adalah ini yang ada tanda panahnya, tanda checklist ya, uji sertifikasi. Silakan klik di sini. Oke, pertama akan muncul adalah pilihan skema ya. Ini saya sedang mempersiapkan skema tambahan, insya Allah akan ada skema baru Bapak Ibu ya. Tapi belum saya kasih bocoran sekarang. Nanti ada skema baru, sedang kami siapkan, sedang kami daftarkan dulu ke BNSP. Ya, Bapak Ibu silakan pilih skema yang akan Bapak Ibu ikuti. Jika Ibu dan Bapak mengikuti 2 skema, maka daftarnya 2 kali ya. Contohnya tadi, Bapak ada yang ikut skema penulisan dan juga ada yang ikut skema penyuntingan naskah. Maka Bapak mendaftarnya 2 kali karena 2 skema. Ya, beda skemanya. Jadi daftarnya harus 2 kali. Ya. Baik, saya akan memberikan contoh pada 1 skema saja dan contoh lainnya sama prosedurnya. Ya. Untuk skema lainnya prosedurnya sama. Oke. Baik, kita pilih skema penulisan buku non-fiksi. Ya. Lalu ini ada download skema Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengenal lebih mendalam ya unit-unit kompetensinya, elemen-elemennya apa saja. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Ya, jika ingin tahu apa saja yang akan ditanyakan, ada di sini. Silakan dilihat ada elemen kompetensi dan ada kriteria unit kerja. Bapak Ibu bisa mempelajarinya di situ. Kurang lebih itulah materi-materi yang akan diujikan. Ya, materi-materi yang akan diujikan ada di situ semua. Oke, semuanya ada Bapak Ibu ya, sini ada. Nah, oke, untuk mendaftar silakan klik daftar skema. Ya, untuk mendaftar klik daftar skema. Ya, kita klik. Baik, Bapak Ibu adalah peserta reguler, jadi silakan pilih umum. Ya, ini adalah APL 01, maaf, saya lupa mengenalkan. Ini adalah formulir APL 01 adalah permohonan untuk mengikuti uji sertifikasi. Isinya adalah persyaratan dan biodata Ibu dan Bapak. Yang pertama akan muncul adalah biodata Ibu dan Bapak ya.
Karena Ibu ada Bapak peserta reguler, maka silakan klik umum. Ya, di sini klik umum. Oke. Nah, nomor identitas ini adalah NIK. NIK Ibu dan Bapak yang tertera di KTP, silakan. Semuanya ada 16 digit, tidak boleh kurang dan tidak bisa lebih. Kurang pasti akan disemprit, lebih tidak bisa ditambah. Oke. Lalu nama lengkap, silakan tuliskan nama lengkap, boleh dengan gelar, ya. Boleh tidak, saya persilahkan. Tapi saya mohon izin untuk berpesan kepada Ibu dan Bapak. Jika menggunakan gelar, mohon ditulis dengan benar. Ya, gelarnya mohon ditulis dengan benar. Ya, jika Bapak Ibu akan menggunakan gelar. Begitupun juga pesannya lainnya adalah untuk nama penulis Ibu Bapak, tolong ditulis dengan benar ya. Sempat waktu itu ada yang penulisannya salah. Ya, ada yang penulisannya salah. Beliau salah menulis nama, kurang 1 huruf. Ya, kurang 1 huruf. Nah, Putus-putus, Bu. kami tidak berani mengubahnya, ya, karena kami tidak berani mengubahnya. Oke, baik, sebentar. Sepertinya internet saya kembali tidak stabil. Oke. Sudah cukup terdengar Bapak Ibu? Terdengar sekarang? Sudah, Ibu. Halo? Sudah ya? Terdengar, Bu. Baik, baik, siap. Terima kasih. Baik, untuk nama lengkap jadi mohon ditulis dengan rapi ya Bapak Ibu. Menggunakan huruf kapital semua saja ya. Jadi agar mudah terbaca, tidak tertukar antara salah satunya, antara seperti nama saya ada L, ada I gitu ya. Kalau menggunakan huruf kecil L sama I, ini kalau dempet-dempetan nggak kelihatan gitu ya. Silakan menggunakan huruf kapital saja. Ya, jadi terlihat dengan baik. Dan kami tidak akan berani mengubah 1 huruf pun, tidak akan memperbaiki 1 huruf pun. Apa adanya yang Bapak Ibu tulis. Jadi mohon ditulis dengan baik ya, supaya tidak salah. Ya. Baik, untuk organisasi ini adalah tempat Ibu Bapak bekerja. Ya, tempat Ibu Bapak bekerja. Cantumkan ya, nama kantornya saja. Nama kantornya saja. Tujuan asesmen karena ini adalah pertama kalinya Ibu Bapak mengikuti uji sertifikasi, maka klik sertifikasi. Ya. Tempat lahir silakan diisi sesuai dengan tanggal lahir dan tempat lahir Ibu dan Bapak ya. Ini bisa diklik di sini, Bapak Ibu bisa pilih tanggalnya, tahunnya, ini bisa dipilih oleh Ibu dan Bapak ya. Nah, ini ceritanya saja, saya akan mengisi di... Wah, ceritanya saya masih muda nih Bapak Ibu ya. Oke. Ya, silakan diisi, dilengkapi ya. Kemudian jenis kelamin juga silakan disesuaikan ya. Kewarganegaraan tertentu, harga mati Indonesia ya Bapak Ibu. Alamat ini adalah alamat tinggal Ibu dan Bapak, alamat rumah ya. Boleh juga alamat KTP. Jika memang alamat rumah dengan KTP tidak sama, gunakan alamat KTP saja ya, karena nanti deteksinya dari NIK. NIK itu adalah nama alamat yang tercantum di Capil, pasti yang tercantum di KTP ya. Misalnya, silakan Bapak Ibu tulis secara lengkap. Di sini saya tidak akan terlalu lengkap supaya tidak terlalu lama ya. Baik, provinsinya silakan dipilih. Bapak Ibu ada berada di provinsi mana, disesuaikan. Yang lainnya pun juga sama. Nah, ini yang saya maksud nomor handphone. Tolong pastikan nomor handphone yang bisa menerima SMS ya. Menerima SMS. Lalu untuk email, jika silakan tolong hadirkan alamat email yang bisa Bapak Ibu akses. Cukup 1 saja. Cukup 1 saja ya. Baik nomor handphone maupun alamat email cukup 1 saja. Pendidikan terakhirnya silakan Bapak Ibu dilengkapi ya. Sesuai dengan pendidikan terakhir Bapak dan Ibu. Nah, untuk halo Rina, Rina bersama saya, Rin? Iya, Rina? Ibu. Iya, TUK-nya Unisma ya? Kenapa, Ibu? TUK-nya Unisma. Iya, betul, Ibu. Baik, nanti tolong direvisi dulu untuk jadwal, berikan tanggalnya ya. Tanggalnya nggak muncul. Oh, iya, Bu. Hmm.
Ini tanggalnya nggak muncul. Mungkin ada satu proses yang ketinggalan nih. Ya, di sini tidak ada tanggalnya, Nak. Nanti tolong dilengkapi ya tanggalnya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu pilih TUK-nya adalah TUK Unisma Malang. Ya, tolong pilih TUK Unisma Malang. Dan ketika Bapak Ibu mengklik TUK Unisma Malang, maka yang akan muncul adalah jadwal ya, jadwal kegiatan uji yang hanya ada di TUK Unisma Malang. Ya, tidak ada jadwal uji di TUK lain, ya. Nah, Bapak Ibu nanti tolong dipilih di sini tanggalnya berapa, ya tanggalmu tanggal 12 atau di tanggal 13 dan sesi keberapa. Tentunya setelah Bapak Ibu mengisi Hilang lagi suaranya. Google Form dulu, ya Google Form Bapak Ibu mohon diingat satu sesi hanya 10 orang. Bentar. Putus-putus Ibu. Ya, siap. Baik, apakah sudah cukup jelas sekarang Bapak Ibu? Ya, jelas, Bu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu nanti akan kami bagikan Google Form ya, akan kami agihkan Google Form. Silakan untuk diisi ya, silakan untuk diisi sesuai dengan pilihan tanggal dan uji Ibu dan Bapak. Tapi mohon diingat bahwa untuk pelaksanaan uji ini dalam satu sesi hanya punya 10 kursi. Maksimal hanya 10 kursi. Jadi apabila di daftar kami sudah ada, misalnya katakanlah Jumat sesi pertama ya, Jumat sesi pertama ada 10 kursi, maka nanti kami akan mengkat yang nomor 11. Ya, yang nomor 11, itu akan kami cut, yang nomor 11. Ya, supaya nanti, dan kami akan informasikan bahwa sesi 1 hari Jumat sudah penuh. Sesi 3 hari Jumat sudah penuh misalnya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan untuk memilih sesi lainnya. Ya, sesi lainnya. Itu salah satu contohnya. Nah, jika Ibu Bapak sudah memilih itu, silakan untuk mendaftar ke sini. Ya, mendaftar ke sistem uji dan memilih tanggal serta sesinya. Contohnya saya akan di sini pilih untuk penulisan ya. Harus sesuai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih skema penulisan, maka jadwalnya pun juga yang skema penulisan ya. Oke, saya akan pilih skema penulisan di sini. Ya, kalau sudah berarti sampai sini sudah selesai dulu nih Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu silahkan untuk mengisi dokumen lainnya ya, kolom-kolom lainnya. Yaitu untuk perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi alumni Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak berasal dari mana? Perguruan tingginya. Oke. Program studinya apa? Ya. Program studinya apa? Silakan cantumkan. Ya. Oke. Bukan ini Bu ya, bukan apa namanya, bukan dari tempat kita bekerja ya? Bukan, karena tempat bekerja Bapak sudah di atas ini. Oke Bu. Baik Bu, Ya. terima kasih Bu. Untuk tempat bekerja Bapak sudah ada di sini, ya. Nah, ini mohon maaf memang ini urutannya seperti ini dari BSP ya, jadi kami mengikuti. Oke. Jadi memang agak sedikit ini ya, tidak sistematis gitu ya. Nah, baik untuk nama dan alamat perusahaan. Nah, namanya kan tadi sudah ada di sini ya Bapak Ibu, organisasi tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan alamatnya. Ya. Oke. Pekerjaan silakan diisi ya. Sesuai dengan pekerjaan Bapak dan Ibu saat ini. Baik. Nomor telepon perusahaan atau nomor telepon tempat Ibu dan Bapak bekerja boleh dicantumkan, boleh tidak. Emailnya pun juga boleh dicantumkan, boleh tidak. Oke. Sumber anggaran. Karena Bapak dan Ibu mengikuti ujinya tidak ada subsidi apapun, berarti Bapak Ibu kalau dibiayai oleh kampus masing-masing, berarti Bapak Ibu berdasarkan APBN. Apabila membayar sendiri, dari saku sendiri, Bapak Ibu silakan pilih biaya mandiri. Ya. Ini. Jadi apabila pembayarannya dari kampus masing-masing, silakan gunakan APBN. Jika Bapak Ibu merogoh sendiri dari saku masing-masing, ya, silakan memilih biaya mandiri. Ya. Oke. Nah, ini pilihan tadi di atas ini
pilihan sumber anggaran ini akan berpengaruh kepada pemberi anggaran. Apabila Bapak Ibu memilih tadi sumber anggaran APBN, maka pemberi anggarannya kemungkinan kalau dari kampus dari sini ya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Paling umum, tapi tentu silakan pilih instansi yang sesuai ya dengan tadi sumber APBN-nya dari instansi mana. Ya. Apabila Bapak Ibu biaya mandiri tadi, maka silakan juga pilih biaya mandiri. Ada kok, tinggal diklik aja ya. Mandiri, maka akan muncul biaya mandiri. Oke, lalu untuk genre buku, ini sebetulnya data untuk kami saja. Kami ingin tahu bahwa peserta uji kami itu kebanyakan menyukai menulis atau menyuntingnya di bidang apa. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ya. Lebih senang menulis buku ajar, atau lebih senang menulis buku anak, atau lebih senang menyunting buku ajar, dan sebagainya. Silakan. Di sini ketertarikan Ibu dan Bapak pada buku jenis apa. Ya. Oke. Nah, cek sekali lagi Bapak dan Ibu untuk langkah kedua ini. Jika semuanya tidak ada yang tertinggal, maka klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Oke. Nah, ketika klik selanjutnya, Bapak Ibu ada step 3 atau langkah 3. Pertama yang akan muncul adalah ini. Ini sama dengan yang tadi di dalam download skema ya Bapak Ibu. Download skema saya sangat sarankan untuk diunduh ya. Silakan diunduh dan dipelajari. Karena kisi-kisi materinya ada di situ ya. Oke, di sini Bapak dan Ibu yang akan pertama muncul adalah unit kompetensi sesuai dengan skemanya. Inilah yang harus semuanya kompeten. Ya, ini harus semuanya kompeten, tidak boleh ada yang BK. Satu saja BK, maka nilai akhirnya adalah BK karena ini adalah kompetensi komprehensif. Ya, semuanya harus memiliki kompetensi yang memenuhi semua, ya. Memadai. Nah, jadi ini ada untuk penulisan buku non-fiksi ada 6 unit. Penyuntingan naskah nanti Bapak Ibu akan melihat ada 7 unit ya. Lalu untuk substantif ada 5 unit. Oke, ya. Ini nanti akan diujikan kepada Ibu dan Bapak sesuai skemanya masing-masing. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu silakan mengunggah dokumen tadi kita itu. Ya. Dokumen tadi kita itu kita unggah. Misalnya kita mulai dari foto ya. Saya akan coba cari yang kecil-kecil saja supaya tidak terlalu berat. Dan agak bisa sedikit cepat. Nah ya, nah ini aja deh. Saya ini aja Bapak Ibu, saya asal saja mengisinya Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama loadingnya. Karena internet saya sepertinya agak sedikit ngambek. Baik, ya kalau Bapak Ibu harus mengisi dengan benar ya. Kalau Bapak Ibu harus mengisi dengan benar. Mohon maaf nih ya, saya agak sedikit ngaco ya. Untuk dokumen yang saya unggahnya ya, sehubungan internet saya agak ngambek nih. Oke, ya silakan diisi semuanya Bapak Ibu. Untuk foto boleh JPG, yang lainnya saya mohon untuk di PDF-kan ya, di PDF-kan. Kalau bisa tidak lebih dari 2 MB ya, tidak lebih dari 2 MB. Nah. Oke, ijazah berikutnya. Saya akan isi juga. Nah, baik. Berikutnya adalah surat keterangan bekerja. Nah, tadi yang saya minta untuk apabila Ibu dan Bapak memang memiliki SK sebagai reviewer, surat penugasan sebagai mitra bestari, ya apabila yang mengikuti mengikuti skema substantif, atau Ibu dan Bapak memiliki sertifikat atau surat keterangan sebagai seorang penelaah, ya misalnya dari Pusat Kurikulum Perbukuan atau dari instansi lainnya, mangga silakan untuk dimasukkan di sini. Di surat keterangan bekerja ya. Jika ada, jika tidak ada tidak perlu diisi. Ya. Baik, yang berikutnya sertifikat pelatihan kompetensi. Bapak Ibu punya semua. Ya, punya semua, baik sebagai penulis maupun sebagai penyunting ya, ada semua. Jadi silakan untuk di-upload di sini ya. Upload di sini. Oke. Nah, jika Ibu dan Bapak punya 1 buku, upload. ISBN-nya jangan lupa cantumkan. Apabila juga punya 2 buku, upload. Lalu jangan lupa juga untuk dicantumkan. Apabila Bapak dan Ibu ikut pada skema substantif, maka
silakan di sini ISSN-nya diisikan karena jurnalnya harus sudah terbit. Lalu hasil kerja Ibu dan Bapak sebagai reviewer substantifnya unggah di sini. Ya, dan harus ada 3. Nah, bagi baik penulis ataupun penyunting, nah di sini yang tadi Bapak Ibu yang cover bersama halaman prelimnya ya. Cover bersama halaman prelimnya, jadiin satu file, silakan untuk taruh di sini. Satu judul, satu file. Ya, satu judul, satu file. Baik? Oke. Jika semua ini sudah Bapak Ibu isi, maka silakan klik selanjutnya. Ya. Ibu izin Ibu. Boleh. Terkait yang diupload di bagian buku itu yang dari di anatomi buku yang pertama aja ya, yang di bagian membuka ya. Iya, yang bagian awal, Bapak. Kemudian Yang pengantar sama daftar isi ya. Betul, halamannya halaman I. Yang halamannya halaman I1, I2, I3. Oke. Nah, itu ya. Baik. Tapi bersama covernya ya. Oke, biasanya rata-rata sampai I6 atau I8 rata-rata. Ya, rata-ratanya. Baik, jika sudah semuanya Bapak Ibu unggah ya, klik selanjutnya nanti kita akan bertemu dengan yang namanya asesmen mandiri APL 02. Nah, pada asesmen mandiri ini tujuannya adalah Bapak Ibu diminta untuk menilai kompetensi Ibu dan Bapak sendiri. Kompetensi Ibu dan Bapak dinilai oleh Ibu dan Bapak sendiri. Dinilai oleh Ibu dan Bapak sendiri. Nah, sehubungan Bapak Ibu akan mengikuti uji sertifikasi, maka Bapak dan Ibu harus yakin terlebih dahulu bahwa Ibu dan Bapak memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji. Dan menurut Ibu dan Bapak, saya kompeten. Gitu ya, menurut Ibu dan Bapak saya kompeten. Gitu. Oleh karena itu, kami sudah siapkan kotak sepenuhnya nih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tidak perlu mengklik satu-satu ke bawah, cukup diklik pindahin ke sini. Klik. Harus diklik kompeten semua ya, tidak boleh ada yang Bapak Ibu klik ya, sampai bawah harus kompeten semua. Karena itu artinya Bapak Ibu sudah yakin dan siap untuk diuji sertifikasi. Nah, untuk yang di sini, untuk yang bukti pendukung, Bapak Ibu, ini apabila Bapak Ibu klik, maka seluruh dokumen yang sudah pernah Bapak Ibu upload di langkah ketiga tadi akan muncul di sini. Ya, ini sih tidak perlu diapa-apakan. Ya, tidak perlu diapa-apakan karena ini sudah mendeteksi semua dokumen Ibu dan Bapak ada semua di sini. Ya. Kalau ini semua Bapak Ibu sudah diklik Kak semuanya, maka sebetulnya ini adalah langkah terakhir dari kegiatan mendaftar kita. Ya, jika masih ragu, silakan Bapak Ibu balik ke langkah 3, silakan Ibu balik ke langkah 2. Jika masih ada yang ragu. Jika tidak, sudah yakin semuanya terisi, mari kita klik selesai dan kirim. Ya, akan muncul pop-up di sini pemberitahuan apakah Bapak Ibu sudah yakin benar datanya. Jika sudah, mari kita klik oke. Ya, Anda sudah terdaftar katanya ya, nama saya lupa lagi tadi. Baik, tidak apa-apa. Bapak Ibu di sini apabila berhasil ya, karena nama saya sudah terlalu sering digunakan ya. Kalau Bapak Ibu berhasil, di sini akan muncul bahwa pendaftaran Bapak dan Ibu, pendaftaran APL 01 dan APL 02 telah selesai. Ya, tunggu verifikasi dan validasi dari admin. Gitu, ya. Tunggu verifikasi dan validasi dari admin, dan hasil verifikasi dan validasi ini akan kami kirimkan melalui SMS atau melalui email. Begitu, ya. Baik. Nah, sekarang misalnya saya sudah memiliki username. Ya. Saya sudah memiliki username. Contohnya, baik, jika Ibu dan Bapak sudah menerima username dan password, barulah silakan login. Ya, barulah silakan login. Oke. Nah, klik login, lalu masukkan ke sini Bapak Ibu alamatnya tadi ya. Nah, yang sudah Ibu Bapak terima nih, harus sesuai. Untuk username ini adalah kombinasi huruf dan angka.
Jadi apabila Bapak Ibu menggunakan gelar mungkin bisa jadi di depannya ada DR titik gitu. Itu harus terbawa semua ya Bapak Ibu termasuk titiknya, spasinya, komanya. Jadi saran saya dari dari email atau itu di-copy saja. Ya, di-copy gitu ya. Supaya tidak ada yang ketinggalan satu huruf atau satu angka pun atau satu karakter gitu ya, tidak ada yang ketinggalan. Kalau sudah mari kita login. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilan yang akan muncul di laman Ibu dan Bapak. Ini adalah laman Ibu dan Bapak. Di sini akan muncul nama Ibu Bapak ya. Di sini untuk log out. Oke. Nah, ini adalah yang warna biru, merah, biru, toska, dan ungu. Ini adalah halaman dashboard. Ya, dashboard sertifikasi. Yang pertama harus Bapak Ibu cek adalah ini. Skemanya sudah benar belum? Sesuai dengan skema yang akan Bapak Ibu ikuti. Ya. Nanti di sini akan muncul nama asesornya. Ya. Jika sudah ditetapkan akan muncul nama asesornya, tanggal dan waktu pelaksanaannya, jam berapa. Ya, ini jam 11 berarti dia sesi 2. Lalu juga akan muncul metodenya apa. Nah, ya. Ini cetak MUK baru bisa Bapak Ibu cetak setelah kegiatan ujinya selesai. Bisa dijadikan alat bukti bahwa Ibu dan Bapak sudah mengikuti uji sertifikasi dan tinggal menunggu sertifikatnya. Ya. Tinggal menunggu sertifikatnya. Nah, itu cetak MUK itu bisa dijadikan sebagai bukti. Nah, perangkat uji yang tadi saya bilang, ada daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, atau observasi atau praktik, ada di sini Bapak Ibu, di bawah perangkat uji kompetensi. Kalau sekarang sudah hilang, ya kenapa? Karena tanggal ujinya sudah lewat. Ini 26 Juli kan ujinya ya, jadi sudah lewat. Ini pasti otomatis hilang, sudah tidak bisa diakses oleh Ibu dan Bapak. Ya, ini akan muncul di sini di tanggal 9. Ya, di tanggal 9, di tanggal 12 atau di tanggal 13 sesuai dengan sesi waktu yang Bapak Ibu pilih. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengerjakannya sebelumnya. Ya, tidak bisa dicontek. Nah, di sini ya. Kalau portofolio berarti ada verifikasi portofolio dan wawancara. Oke. Ini ada persetujuan asesmen, banding hasil asesmen dan umpan balik. Ini tidak perlu Bapak Ibu isi apapun dulu. Nanti ini akan diisi bersama-sama asesor. Ya, di hari uji. Di hari uji sesuai dengan tanggal dan waktu yang Bapak Ibu pilih. Jadi tidak perlu diisi dulu ya. Baik. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan di sini adalah profil. Pertama profil, silakan klik biodata. Nah, di sini akan muncul nama Ibu dan Bapak yang tadi sudah diinput di awal ya. Cek kembali penulisan namanya apakah sudah benar atau belum. Jika masih salah perbaiki ya. Jika ada kesalahan perbaiki. Tapi jika tidak ada, maka Bapak Ibu bisa melewatkannya karena sudah yakin ya udah benar semua gitu ya. Sudah benar semua. Pas foto. Nah, ini Bapak Ibu silakan isi ya. Pas foto ini boleh diisi oleh Ibu dan Bapak. Ya, ada foto saya enggak ya? Oke. Nah, kalau sudah klik unggah. Nah, jadi nanti di sistem kami akan muncul wajah Ibu. Wajah Bapak akan muncul di sistem kami. Oh, ini ya Bu Epik. Oh, ini ya Bu Nina gitu. Nanti akan muncul kelihatan ya. Oh, ini Pak Arif misalnya. Oh, ini Pak Lukman gitu. Pasti akan muncul nanti di laman kami tapi di laman admin ya. Oke, itu yang berikutnya Bapak Ibu silakan dilengkapi. Nah, yang kedua yang penting lagi adalah menu bukti pendukung. Ya, menu bukti pendukung. Nanti jika hasil verifikasi dan hasil validasi, selain kami mengirimkan username, selain kami mengirimkan password, kami juga akan mengirimkan catatan perbaikan jika persyaratan Ibu dan Bapak masih dianggap kurang atau belum terpenuhi. Ya, nanti ada catatan misalnya, silahkan unggah bukti kerja sebagai penyunting naskah. Ya, itu pasti kami akan beritahukan seperti itu. Ya, kami akan beritahukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti mengunggahnya di mana? Di sini. Klik bukti pendukung, lalu klik upload bukti pendukung. Akan muncul kolom seperti ini, ya. Pertama, jenis dokumen silakan diklik oleh Ibu dan Bapak. Pilih dokumen mana yang akan Bapak Ibu unggah. Oh, portofolio cover buku kemarin kurang 1, itu baru ketemu nih. Nah, supaya jadi 3, karena kemarin baru 2, kita tambahkan lagi portofolionya 1 nih. Oke, klik portofolio.
Lalu berikan nama dokumen yang suka-suka Ibu dan Bapak, tapi tentu saja yang sesuai dengan tujuan ya, tidak seenaknya juga. Jadi saya akan berikan tambahan misalnya portofolio 2. Oh sorry, karena ini adalah portofolio ketiga, saya tuliskan portofolio 3. Karena 1 dan 2-nya ceritanya sudah saya unggah. Ya. Lalu apabila ada di sini, ya, apabila ada di sini choose file, ya, filenya, portofolio ini filenya apa nih Bapak Ibu? Ya, silakan choose masukkan di sini ya. Ya, apakah buku atau yang lainnya? Ya, jika sudah, silakan upload dokumen. Klik upload dokumen. Jika kurangnya persyaratannya hanya 1, berarti cukup 1 kali. Jika persyaratannya kurang 2 atau kurang 3, maka silahkan lakukan sejumlah kekurangannya. Ya, sejumlah kekurangannya. Begitu. Nah, jika sudah, Bapak Ibu nanti bisa kembali lagi ke sini. Jangan lupa untuk log out. Hanya itu. Ya, berapa kali saya mengikuti uji sertifikasi? Silahkan lihat menu sertifikasi. Ya. Nah, Ibu ini baru mengikuti 1 kali saja. Ya, baru mengikuti 1 kali saja. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat di sini saya sudah memiliki sertifikat kompetensi apa saja, sudah berapa kali ikut uji sertifikasi akan muncul di sini. Begitu Ibu Bapak. Monggo, ada pertanyaan? Selamat malam Mbak Epi. Boleh, silakan Ibu, selamat Mohon malam. izin bertanya. Untuk pengisiannya ini bisa dimulai kapan ya? Baik, setelah Ibu dan Bapak memilih waktu ya. Untuk Setelah Ibu dan Bapak memilih waktu, mau tanggal 12, tanggal 13, sesi 1 atau sesi 2. Begitu. Oke. Ya. Apabila Bapak dan Ibu sudah memilih itu. Berarti masih menunggu yang Google Form tadi ya, Bu? Ya, Google Form-nya insya Allah besok ya. Maka Ibu dan Bapak yang masih bimbang akan mengikuti uji pada skema apa, monggo segera dipastikan akan mengikuti uji mana dan segera melapor ke panitia di Unisma. Ya, besok pagi Google Form-nya akan kami bagikan. Baik, terima kasih Bu. Siap. Ya, mohon maaf apabila nanti ada yang misalnya mau memilih Jumat sesi 1 sudah terpenuhi 10, kami kabari ya bahwa di tanggal 10 di tanggal 12 sesi 1 sudah penuh. Bapak Ibu silakan nanti mengisi lagi Google Form dan memilih sesi yang lain ya. Kami akan informasikan. Sesi 1 kurang berapa orang, sesi 2 kurang berapa orang, tanggal 13 sesi 1 kurang berapa, sesi 2 kurang berapa, sesi 3 kurang berapa, nanti kami akan informasikan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan mengisi sesi yang masih kosong. Terakhir mengunggahnya kapan, Bu? Baik, paling lambat sekali Bapak Ibu mengunggahnya hari Kamis malam. Baik. Pukul 8 malam paling terakhir ya. Paling terakhir. Karena kami perlu waktu untuk memverifikasi dan memvalidasi. Ya. Baik. Izin bertanya. Boleh? Oke, tadi kan di isian Ibu contohnya itu adalah PNS ya Bu ya, kalau semisal dosen. Nah, kalau semisal kami yang dosen non PNS, pripun gitu? Ada pilihannya dosen Ibu. Oh, siap. Ya, PNS itu malah bukan dosen. Sebetulnya untuk pilihan dosen ada sendiri. Oh iya. Tadi saya cari yang terdekat saja. Oh iya. Kemudian ya, silakan dipilih ya. Ya, Ibu, terima kasih. Dan juga untuk tulisan nama tadi kan semuanya kayak caps lock. Berarti juga untuk title, gelar juga caps lock nggih? Ya, semuanya di caps lock-kan. Nanti kalau untuk title bisa kami bantu edit, tapi nama tidak bisa kami bantu. Oh siap Ibu, terima kasih. Karena kami tidak berani mengubahnya, bukan tidak mau membantu. Takutnya memang benarnya ditulisnya seperti itu, gitu kan? Nanti kalau kami bantu edit, ya ini salah, editnya repot. Nah, ini ya. Kalau gelar kan, kalau gelar kan hanya mengubah huruf besar, huruf kecil saja ya. Terima kasih Bu. Baik, Ibu, mohon diulang lagi tadi untuk bekerja tadi. Saya agak agak sedikit bingung dengan yang tadi kan bekerja yang di atas dengan yang di bawah itu bedanya apa? Baik, untuk yang di bawah nama Ibu, di bawah nama kan ada organisasi ya? Ya. Itu tempat Ibu bekerja ya? Oh iya. Kantor Universitas tempat saya bekerja begitu.
Ya, kantor Ibu di mana? Kantor Ibu misalnya di Unisma, berarti Ibu tuliskan Unisma. Untuk yang organisasi. Iya. Nah, lalu di bawah ada pendidikan. Jadi ini kalau ini adalah pendidikan terakhir Ibu. Ibu pendidikan S2 atau S3-nya terakhir di mana? Di perguruan tinggi mana? Oh iya. Lalu ada nama dan alamat perusahaan. Nah, kalau di atas kan Itu. tadi sudah ada namanya Unisma ya organisasinya. Ya, itu yang saya bingung. Nama Yang dan bawah- alamat perusahaan di sini adalah alamat Unisma. Oh iya. Ya, Kemudian nanti bawahnya tadi kan ada 2 tempat bekerja tadi. Saya itu melihatnya, saya agak bingung di situ. Bentar, mana ya? Sebentar. Oke, yang ini ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, untuk organisasi ini adalah tempat Ibu bekerja. Iya. Baik. Yang bawahnya Lalu tadi kan ada lagi. di sini. Ini Iya. nama sekolah atau perguruan tinggi tempat Ibu dan Bapak menyelesaikan pendidikan. Oh. Oke. Oh iya. Ya. Jadi itu tempat Program saya sekolah ya. Ya, program studi juga program studi yang Bapak Ibu tempuh. Yang Ya, sekolah. Ya, Ibu sekolahnya di Unisma misalnya ya. Ya. Saya nih di IPB, jurusan yang saya ambil di IPB statistik. Ini alamat perusahaan berarti alamat organisasi. Kembali ke atas. Oh Alamat iya. di sini. Ibu kerjanya misalnya di saya di LSP ya, dan kantor saya ada di Jakarta. Oh iya. Sip. Iya, jadi. Oke. Nah, nampaknya sudah, semoga tidak salah lagi nanti. Nanti saya akan kirimkan juga juknisnya untuk membantu Ibu dan Bapak ya. Supaya nanti apabila ada yang lupa, Bapak Ibu bisa membaca juknisnya. Oh iya. Untuk mengisinya itu berarti besok setelah Google Form-nya dibagi itu ya? Jadi Betul, tidak Ibu. dari sekarang ya? Besok pagi akan kami bagikan Google Form-nya, mohon untuk segera diisi ya, supaya kami juga bisa memastikan siapa yang sesi 1, siapa yang sesi 2, siapa yang sesi 3. Dan mohon maaf apabila di satu sesi sudah penuh kursinya, kami akan umumkan Bapak Ibu mohon untuk memilih sesi yang lain. Lah seandainya misalnya saya mengisinya terlambat, kemudian ternyata hari Sabtu apa itu namanya sudah Ibu penuh. Nah, kontak- sementara saya tidak bisa di hari Jumat bagaimana? Nah, Ibu kontak Pak Hayat dulu ya, Bu ya. Ibu kontak Pak Hayat dulu ya. Oh iya. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, jika Bu anggarannya Epi mau tanya. Baik, Bapak Ibu untuk pertanyaan Ibu Yusefa. Ibu izin pertama, jika anggarannya di biaya kampus tapi swasta itu apakah dari APBN? Saya kurang tahu. Kalau kampus saya tahunya semuanya dari APBN ya. Mungkin ada juga yang dari APBD. Sumber anggaran ini mungkin yang tahu malah Bapak dan Ibu. Lebih tahu Ibu dan Bapak daripada saya. Ya. Silakan untuk disesuaikan saja atau mau dianggap sebagai biaya mandiri juga ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Baik. Pak Setio. Silakan Pak Setio. Terima kasih Bu Epi. Mohon izin bertanya. Silakan. Yang pertama ini dulu pernah ikut sertifikasi, apakah harus daftar lagi untuk masuk sistem itu? Yang kedua, ini kan yang dipilih berbeda skemanya, begitu. Nah, apakah dan ini mencoba untuk bisa portofolio lah. Kalau misalnya portofolio itu tidak terpenuhi, apakah nanti otomatis ke uji kompetensi? Yang ini penulis buku non fiksi. Terima kasih. Baik. Jika Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendaftar, meskipun skemanya sama, ya misalnya dulu sudah pernah mendaftar pada skema yang sama, sekarang akan ikut uji lagi pada skema yang sama, Bapak Ibu tetap mendaftar.
Nah, supaya tidak terjadi gagal seperti tadi saya, karena nama saya sudah terlalu banyak ada di dalam sistem, Bapak Ibu tolong bedakan misalnya, kalau misalnya yang dulu menggunakan gelar, yang sekarang jangan menggunakan gelar. Ya, bedakan sedikit. Gitu, supaya karena deteksinya dari NIK Bapak Ibu. Ya, jadi deteksinya dari NIK, karena NIK sama, penulisan nama persis sama, berarti dianggap orang yang sama. Nah, apabila Ibu dan Bapak memang pernah mengikuti uji sertifikasi, dan sekarang akan mengikuti uji sertifikasi lagi, dan kebetulan pada skema yang sama, skemanya sama, maka mohon sedikit dibedakan ya. Kecuali skemanya berbeda. Kalau skemanya berbeda tidak akan tabrakan Bapak Ibu ya. Jadi meskipun Bapak Ibu menulisnya namanya sama ya, tapi karena skemanya berbeda, insya Allah tidak akan tabrakan. Oke. Nah, itu untuk pendaftaran. Lalu untuk persyaratan tadi, jika memang tidak terpenuhi portofolio, maka Bapak Ibu otomatis akan kami turunkan ke uji kompetensi. Akan direkomendasikan dengan uji kompetensi. Begitu. Ya. Jadi minimalnya Bapak Ibu bisa mengikuti uji dengan metode uji kompetensi. Ya, itu tidak harus penulis pertama ya, Bu ya? Tidak, tidak harus. Tidak harus ya. Boleh penulis ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bu Eni silakan. Bu Epi mau tanya untuk pendidikan terakhir ya Bu Epi ya. Tadi itu kan kalau misalnya saya itu udah selesai S3 tapi belum dapat ijazahnya, baru surat keterangan lulus saja, gimana tuh Bu? Apa-apa, boleh. Boleh diuploadnya apa, ijazah? Ijazah apa surat keterangan lulusnya? Nah, nanti yang dicantumkan di sana surat keterangan lulusnya aja. Oh, yang diupload ya Bu Epi ya? Oke. Yang kedua pertanyaan saya, jika belum kompeten itu apakah ada kesempatan memperbaiki atau gimana gitu Bu? Baik, pertama ini adalah uji kompetensi ya. Jadi bukan seperti halnya kita ujian lulus dan tidak lulus maka Bapak Ibu boleh remedial misalnya ya gitu. Ini uji kompetensi tidak ada remedial. Ya, tidak ada remedial. Pertama, apabila Bapak Ibu dinyatakan belum kompeten, Bapak Ibu tentu boleh bertanya belum kompetennya itu pada kompetensi yang mana? Ya, pada unit kompetensi dan mana? Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri dan silakan untuk uji kembali di kemudian hari. Tidak ada larangan untuk mengikuti uji sertifikasi berkali-kali. Ya, namun pastikan Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa kekurangannya pada sesi sebelumnya sehingga pada sesi berikutnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti ujinya dengan sudah memperbaiki kekurangan tersebut. Gitu. Karena harapannya tentu di kesempatan kedua Bapak Ibu harus kompeten. Ya, tidak ada remedial kalau diuji kompetensi Ibu, Bapak. Baik, demikian Bu Eni. Iya Bu, maaf saya kepental lagi. Kental mulu ya, sama saya. Apa Bu tadi gimana jadinya Bu? Mohon maaf betul, astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu. Sinyalnya sedang kurang bagus dari tadi. Saya juga dari siang ngajar nggak kelar-kelar tadi. Baik, Ibu tidak ada ini ya, tidak ada remedial untuk kegiatan ini, untuk kegiatan uji kompetensi ini, karena memang kalau uji kompetensi ini adalah uji keahlian ya, uji keahlian. Nah, nanti Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu ternyata rekomendasinya belum kompeten, jangan berkecil hati. Bapak Ibu boleh bertanya kepada kami di LSP, kira-kira unit kompetensi apa yang belum kompetennya? Ya, yang belum kompetennya ternyata misalnya di penyuntingan ya, di penyuntingan yaitu pada saat melakukan penyuntingan digital ya, itu belum kompeten. Nah, silakan Bapak Ibu memperbaiki pada unit tersebut. Ya, pada unit tersebut memperbaiki. Ya, belajar kembali dan silakan nanti ikut uji lagi di waktu yang akan datang ketika Bapak dan Ibu sudah siap. Pastikan bahwa kekurangan tersebut sudah Bapak Ibu perbaiki dan persiapkan diri dengan baik. Demikian Bu Eni. Baik Bu Epi, terima kasih. Ya, baik, waalaikumsalam. Baik Ibu Bapak. Itu barangkali sepintas untuk kegiatan bimbingan tenis untuk pelaksanaan uji sertifikasi besok. Mohon untuk dipersiapkan ya persyaratannya mulai dari malam ini. Kalau belum larut, tapi kalau sudah larut saatnya istirahat, Bapak Ibu istirahat dulu ya. Dan saya doakan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, itu yang paling utama ya.
Sehat, lancar semua kegiatan di kampusnya atau di kegiatan di tempat lainnya. Insya Allah nanti kita bertemu di hari Jumat atau di hari Sabtu sesuai dengan jam uji, sesi uji yang Bapak Ibu pilih. Kami siapkan dulu Google Form-nya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Epi. Baik, jika ada hal lain yang mungkin belum jelas dan biasanya akan muncul ketika Bapak dan Ibu sudah mulai mendaftar ya. Sudah mulai mendaftar tuh biasanya baru ketahuan tuh ada yang, oh kayak yang ini tadi gimana, yang ini tadi. Nah boleh ya, nanti silakan Bapak Ibu untuk mengulas kembali videonya ini ya, atau apabila masih juga merasa belum jelas, Bapak Ibu boleh untuk bertanya kepada saya. Ya, monggo silahkan. Ya, sukses selalu, sehat selalu, selamat menyiapkan persiapan ujinya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya mohon Amin. maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pak Hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Epi yang sudah dengan detail, jelas, konkret menjelaskan tentang tahapan-tahapan untuk masuk ke sistem uji sampai ke dalam proses ujinya. Bapak Ibu silakan nanti jika ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, ini nanti kami share di YouTube dan kami akan share di grup WAG. Jika Bapak Ibu masih bingung awal untuk proses masuk ke sistem uji seperti apa, nanti Bapak Ibu silakan bisa ditonton kembali videonya. Itu dari kami, terima kasih Ki. Jadi jika masih ada yang kurang paham nanti bisa langsung tanya ke Bu Epi atau di grup, insya Allah akan kami fasilitasi. Terima kasih Bapak Ibu, dari kami mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Waalaikumsalam semua ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hayat. Waalaikumsalam. Siapkan semuanya Bapak Ibu untuk 12-13. Semoga sukses dan lancar semuanya. Amin, amin. Bismillah. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin live ya Pak. Mohon izin live ya. Bapak, sama-sama. Ya.